Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami Tuhan waktu, kesempatan Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, dalam sini Tuhan, supaya kami memberi ruang bagi hati kami Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau perintahkan, yang Engkau ceritakan kepada kami Tuhan, bisa kami jalani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai Bapak Gembala kami untuk bisa memberikan kami Tuhan makanan rohani bagi tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mulai dan kami terima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mengikuti pembacaan. Kejadian 48 ayat 1 sampai ayat 22. Silakan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam bagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, 'Siapakah ini?' Jawab Yusuf kepada ayahnya, 'Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.' Maka kata Yakub, 'Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.' Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sesudah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku,
selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang muda ini, sehingga menamaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati, demikian, "Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Di sini kita baca saat-saat Yakub memberkati cucu-cucunya, kedua anak Yusuf, Efraim, Manasye. Sebenarnya dikatakan setelah itu ada orang mengatakan, lalu datanglah jiwanya kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diadakan pemberkatan, Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Hal itu dipandangnya tidak baik, lalu pegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dan atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tanganmu kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasa. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasa daripadanya, dan ketahuilah, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Secara tersebut seharusnya menurut Yusuf yang sulung adalah Efraim untuk menerima berkat tangan kanan. Tapi Yakub, dia berkata, "Aku tahu." Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Efraim menjadi anak kedua, jangan ayahku, sebab inilah yang sulung. Yang sulung menurut Yusuf adalah anaknya. Menurut Yusuf yang sulung itu Efraim.
dua anak Yusuf yang kemudian menjadi bangsa yang besar. Kalau saya dengar sekilas, dua bangsa itu adalah kemudian diketahui bangsa Inggris dan Amerika. Yang adik Amerika tapi menjadi lebih maju daripada yang kakak. Yakub usianya dikatakan 147 tahun. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Efraim, Manase. Yang benar yang sulung adalah Efraim. Kemudian adanya Manase. Tapi Tuhan merubah itu lewat Yakub dengan mengatakan atau melakukan penumpangan tangan kepada memohonkan kemudian berkata, Yakub memberkati anak-anak Yusuf, Efraim, Manase, tapi yang menjadi sulung Manase yang bungsu Efraim. Menjelang kematian Yakub, mereka berada di Goshen. Goshen, padang rumput yang baik yang ada di Mesir. Ayat 27 sampai 34. 31 sampai 31. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat keperhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya,
Aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Yakub pada akhir kehidupannya setelah masa 47 tahun, dia sempat memberkati dua anak Yusuf, Efraim Manase. Saat kelaparan di Mesir, Yusuf dia bertindak begitu baik untuk orang tidak mengalami kelaparan. Kita baca Kejadian 47 ayat 13 sampai ayat 19. Kejadian 47 ayat 13 sampai 40. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing, domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan segala kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai gantinya makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dari dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. 22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam menjadi tunjangan tetap dari Firaun, mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/4 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Jadi sebenarnya pengurusan tanah dan sebagainya di Mesir itu sejak Yusuf memimpin Mesir sebagai orang kedua. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/4 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam
tidak menjadi milik kita. Imam-imam tidak, tanahnya tetap milik imam-imam. Ketika terjadi kelaparan, Yusuf mengumpulkan uang di Mesir dan menjual makanan. Uang-uang di Mesir dan di tanah Kanaan. Datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf. Berilah makanan kepada kami, maka kami harus mati di depanmu. Sebab tidak ada lagi uang. Tapi kemudian Yusuf merubah. Setelah tidak ada uang, Yusuf merubah. Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan beri makanan sebagai gantinya. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf beri makanan kepada ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu, sapi, dan keledainya. Jadi disediakanlah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka banyak pada kedua sudah berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Kelaparan yang terjadi pada zaman itu merupakan nubuatan yang juga nanti akan terjadi menjelang akhir masa. Ada kelaparan yang besar, bahkan Yoel mengatakan bukan lapar dan haus akan makanan, tapi lapar dan haus akan mendengar firman. Itu nanti terjadi pada akhirnya, di mana Tuhan segera tiba dan kembali. Kelaparan akan terjadi pada masa menjelang kedatangan Tuhan. Dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye, itu dua bangsa yang besar. Kalau menurut hamba Tuhan senior mengatakan dua itu adalah Amerika dengan Inggris. Inggris yang sulung, tapi Amerika yang lebih maju. Inggris menjadi sulung, Amerika menjadi sulung karena dia menjadi bangsa yang lebih besar daripada turunan Manasye. Peristiwa Yusuf itu merupakan nubuatan yang akan terjadi pada zaman akhir. Dalam firman Tuhan dikatakan yang diselamatkan itu sisa-sisa Israel. Roma 11 kita baca ayat pertama sampai ayat 10. Roma 11 ayat pertama sampai ayat 10.
Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap dan penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Tapi maksud Tuhan, Israel itu mengalami seperti ditinggalkan Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan bagi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain untuk selamat. Firman Allah mengatakan, ini suatu rahasia. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahannya yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya untuk sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Israel menjadi keras hati karena kesempatan masih Tuhan berikan kepada bangsa kafir, bangsa-bangsa lain dari Israel. Di depan Tuhan hanya ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir. Bangsa kafir itu sekarang masih mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Rasul Paulus katakan pada sidang jemaat Roma, ini adalah suatu rahasia. Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Mungkin juga Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan mengalir kepada kefasikan dan daripada Yakub.
Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Sekarang memang Israel seperti terhilang, tapi suatu saat firman Allah katakan Israel akan dibangkitkan kembali kalau Tuhan sudah menghapuskan dosa mereka. Tuhan menghapuskan dosa mereka, dan itu berarti bagi bangsa kafir kesempatan telah berakhir. Kesempatan hanya ada pada bangsa kafir selama Israel masih mengeraskan hati. Yang satu saat Tuhan sendiri akan menjadikan Israel bangsanya dan umatnya dan bangsa kafir menjadi pengikutnya. Dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Memang waktu diberkati, Yusuf melihat ada kesalahan, sebab tangan kanan Israel kok ditaruh di yang bukan suruh maksudnya. Juga akan terjadi sebagaimana di Mesir kelaparan, maka dunia akan dilanda kelaparan, dan memang itu adalah tujuan daripada Antikris untuk supaya menjadikan manusia itu mengikut dia. Ketika Yakub meninggal, dikatakan firman Allah dia dikuburkan bersama-sama kaum keluarga leluhurnya. Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Kemudian berpesanlah Yakub pada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpelah di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya itu. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggalkah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Yakub meninggal, kemudian dikatakan Yusuf merebahkan diri mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan saat itu hamba-hamba untuk merempah-rempah mayat-mayatnya, maka saat itu merempah-rempah mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempah. Dan orang Mesir mengenangi dia 70 hari lamanya. Setelah hari-hari penangisan itu, berkata Yusuf kepada istri sana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku tidak menyuruh aku bersumpah, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, karena tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah
kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana. Oleh sebab itu pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana, kuburkan ayahmu seperti yang telah disuruhnya bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua tanah Mesir, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Para tua-tua dari istananya, serta seisi rumah Yusuf, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anak serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goshen Hasad yang di seberang Sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan dan sangat sedih dan riuh. Yusuf mengadakan pergabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat pergabungan di Goshen Hasad itu, berkatalah mereka, inilah pergabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkat dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang itu untuk jadi kuburan miliknya, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf Mesir, dia dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengannya. Sempat Yakub sebelum dia meninggal, dia memberkati anak-anaknya. Berkatnya Kejadian 49. Dari berkat-berkat pada anaknya, yang menarik hati saya adalah ayat 27. Kita baca ayat 27. Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itu berkatnya Benyamin, adalah seperti serigala yang menerkam. Benyamin sekarang itu adalah nama Benyamin Netanyahu. Netanyahu itu Benyamin. Dikatakan seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia makan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Begitu besar berkat Abraham, berkat Yakub bagi anaknya Benyamin. Pada saat dia memberkati itu, Ruben dan Simon lepas dari kesulungan. Pada ayat 3 kita baca dan 4. Kejadian 49 ayat 3 dan 4. Ruben, anakku, anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki pertiduranku. Ruben yang tertua, Ruben, Simon yang nomor 2, kehilangan berkat kesulungan, sebab dikatakan Simon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan.
Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permukatan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemurahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat kencing lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah dan keberangan mereka, sebab barangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kemudian Yehuda yang menjadi sulung. Saat itu Ruben Simon Lewi itu tidak menjadi sulung, diambil kesulungan mereka. Yehuda yang menjadi anak sulung. Kita baca ayat 8, Kejadian 49. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sampai datang Silo, dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Yang berhak atas itu Silo, yaitu Tuhan itu sendiri. Ia akan menambahkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur kalian. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih seperti. Itu pribadi Tuhan sendiri yang menjadi sulung dari keturunan Israel. Ayat 26 kita baca. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Berkat bagi anak-anak Yakub begitu penuh sampai yang terakhir Benyamin. Setelah memberkati anak-anaknya, Yakub kemudian meninggal, dikatakan setelah dia pesan dikumpulkan kalau aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron seorang Harit, dalam gua yang di ladang Makpelah sebelah penguasa ladang Abraham dari Efraim. Disitulah dikumpulkan Abraham beserta saudaranya, disitulah dikumpulkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah hingga dikumpulkan Lea ladang dengan tua yang ada di sana telah dibeli dari orang-orang Haid. Setelah Yakub selesai berpuasa, tariklah kakinya dan kaki tempat berlaring dan meninggallah dia, maka ia dikumpulkan pada kaum keluarga. Yakub meninggal pada usia 147 tahun. Dia sempat merasakan anaknya yang hilang, Benyamin, kembali kepadanya. Pada ayat 17 Kejadian 48 dikatakan, ketika Yusuf
melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Jadi terbalik ya, Efraim yang menjadi sulung, Manasye yang menjadi sulung, Efraim menjadi bungsu. Jangan lupa, sebab inilah yang sulung itu Efraim. Letakkanlah tangan kanan pada kepala, tapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi bangsa, ya, suatu bangsa, dan ia juga menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkati mereka pada waktu, katanya, dengan menyebutkan namamu, orang Israel akan memberkati, akan berkatian Allah, kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah dalam didahulukannya Efraim kepada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke tanah nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amoni. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan kerja untuk kita ke depan. Kita bangkit berdiri. Saya ingin kita menyanyikan lagu Sangkor yang kita menyanyi lagu Sangkor, kornya saja. Rumahku penuh. berjalan suci.
Segala puji ucapan syukur kami persembahkan kepadamu saja ya Bapa. Engkau Allah Bapanya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapanya orang-orang beriman, Allah Bapa di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap Tuhan untuk memohon Tuhan kasih-Mu, hikmat-Mu. Berikanlah selalu Tuhan anugerah kemurahan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami dari hari ke hari Tuhan. Keluarga kami Tuhan, bahkan keluarga besar kami, terlebih anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menggandeng mereka di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semuanya ini Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidup kami Tuhan, bahkan lebih sehingga kami dapat berbagi pada yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami menetapkan diri Tuhan untuk mendapatkan kasih-Mu Tuhan. Kami akan melakukan kesaksian dan kesetiaan Tuhan supaya kasih-Mu tetap ada di dalam pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pakai kami semuanya ini Tuhan untuk menjadi saksi bagi keagungan, kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kesehatan, berikan Tuhan hikmat-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kami mohon Tuhan, ampuni dosa kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, dan perdamaikan kami dengan semua orang, supaya kuasa nama-Mu saja yang dipuji, permuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Tuhan, pada hari-hari yang sekarang seperti ini Tuhan, dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kasih-Mu, hikmat-Mu kepada anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka selalu berjalan di dalam terang dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah kuasa nama-Mu saja dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima kuasa korban-Mu, tubuh dan darah-Mu, dan Engkau Tuhan yang mengungkapkan kuasa misteri yang terkandung di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami imani, apa yang kami percaya, itu yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Rumahku penuh.
kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang menceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ucapan syukur, terima kasih kami Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, untuk mengingat akan dosa-dosa kami, untuk menghapus segala kekurangan kami, kelemahan kami Tuhan, untuk kami bersama-sama dengan Kau kelak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau datang ke dunia ini Tuhan, sebenarnya untuk menebus akan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel Tuhan. Tapi sebagian dari mereka menolak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai orang-orang kafir Tuhan, mendapatkan kesempatan untuk kehidupan kami dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diangkat oleh Engkau Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan kepada manusia, terutama kepada orang-orang Israel dan orang-orang kafir seperti kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau akan datang seperti Engkau naik ke surga Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan-Mu kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah membukakan firman-Mu untuk kami, untuk kami lebih mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau mengantarkan kami Tuhan teristimewa pada akhir zaman ini Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Menjauhkan kami dari segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Tapi kuatkan iman kami Tuhan, tetap mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.